Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Terkait persiapan arus mudik lebaran tahun 2017, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pembenahan infrastruktur jalan raya sebelum memasuki waktu mudik lebaran agar tidak terjadi lagi kemacetan parah seperti tahun lalu. Ditemui di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 5 DPR Fahri Jemi Franjes mengungkapkan Komisi 5 telah memberi sejumlah catatan terkait evaluasi mudik lebaran tahun lalu yang akan digelar di DPR dalam waktu dekat ini. Catatan tersebut sebagai acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi mudik lebaran tahun 2017. Menurut Fahri, dalam menghadapi mudik lebaran tahun ini, ada 4 catatan yang harus diperbaiki oleh pihak pemerintah. Di antaranya sistem kelayakan dan keamanan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk kemacetan yang semakin parah. Salah satu rekomendasi Komisi 5 adalah agar pemerintah segera mengaktifkan jalan tol sebagai jalan alternatif. Kita sudah memberikan catatan dari evaluasi kita mudik lebaran tahun lalu, itu paling tidak ada 4 hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama berkaitan dengan sistem transportasi menyangkut kelayakan dan juga menyangkut safety daripada moda transportasi yang digunakan. Ditemui usai mengisi materi pada media gathering TVR Parlemen di Kuta, baru-baru ini anggota Komisi 5 DPR Agung Budi Santoso mengatakan dalam waktu dekat ini Komisi 5 akan kembali melakukan kunjungan spesifik untuk melihat persiapan terakhir terkait infrastruktur jalan yang akan dilewati para pemudik. Agung menyampaikan, jika dalam kunjungan tersebut masih ada jalan raya belum rampung pembangunannya yang akan dilewati pemudik, maka Komisi 5 DPR segera meminta pihak pemerintah membenahi infrastruktur tersebut untuk dilewati oleh masyarakat selama mudik lebaran tahun ini. Kita akan memberikan masukan kepada kementerian, PU, perhubungan gitu ya, agar bisa tercipta mudik lebaran yang nyaman dan aman. Ya, kita mengevaluasi mengevaluasi dari lebaran yang lalu, kita memberikan arahan masukan untuk lebaran yang akan datang. Dan kita berharap angka kecelakaan kalau belum bisa 0 turun, kira-kira seperti itu. Dari Jakarta dan Bali, Habibie dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendukung dinamika politik dan sistem demokrasi yang terjadi di Venezuela. DPR juga memberi apresiasi kepada Duta Besar Venezuela yang terus membangun komunikasi dengan negara-negara sahabat terkait kondisi politik di Venezuela saat ini. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Venezuela untuk Indonesia, Gladys Francisca Urbaneja Duran, di ruang tamu pimpinan Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Fadlizon menyampaikan kunjungan Duta Besar Venezuela ke DPR sangat baik untuk mempererat hubungan diplomasi antar kedua negara. Fadli mengatakan dunia internasional tidak perlu khawatir dengan kondisi politik dan krisis ekonomi yang tengah terjadi di Venezuela saat ini. Karena menurut Dubes Venezuela, hal tersebut masih dalam koridor demokrasi. Fadlizon mengapresiasi langkah Dubes Venezuela yang secara proaktif membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah dan parlemen negara-negara sahabat untuk menyampaikan bahwa kondisi perpolitikan di negara tersebut saat ini aman dan terkendali. Akan diselenggarakan semacam pemilihan umum pada bulan Juli. Dan mereka melihat bahwa dinamika sangat tinggi di sana. Mereka ingin negara-negara yang menjadi sahabat dari Venezuela mengetahui perkembangan tersebut. Bahwa apa yang terjadi di Venezuela ini masih di dalam koridor demokrasi, kira-kira demikian. DPR berharap pemerintah Venezuela dapat menyelesaikan segala persoalan yang tengah terjadi saat ini. Fadlizon meminta pemerintah Indonesia untuk tetap menghargai dan menghormati langkah pemerintah Venezuela yang tidak ingin diintervensi. Mereka juga harapkan pengertian dari dunia internasional bahwa mereka ingin mengelola ini tanpa intervensi dan mereka ingin ini tanpa kekerasan gitu ya. Jadi tentu kita hanya bisa melihat dan berharap bisa keadaan stabil di sana. Kerusuhan dan krisis politik di Venezuela bermula dari anjloknya harga minyak yang membuat perekonomian Venezuela semakin terpuruk.
Warga yang tidak sanggup menanggung beban hidup yang semakin berat sehingga memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi pada awal April lalu. Oki dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan himbauan Menteri Desa Marwan Jafar yang mendorong prioritas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, Komisi 2 DPR RI mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa masih diperlukan untuk menopang proses pembangunan sumber daya manusia. Dalam acara kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Frans Leburaya menyampaikan pengelolaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Kementerian Desa menghimbau para kepala desa untuk memprioritaskan pengelolaan dana desa bagi peningkatan kapasitas masyarakat desa. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR Aceh Hasan mengatakan pengelolaan dana desa harus mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Saat ini masih banyak desa dengan infrastruktur yang tertinggal. Untuk itu infrastruktur masih menjadi prioritas di banyak desa di Indonesia. Aceh menegaskan proses pemberdayaan masyarakat termasuk program pembentukan badan usaha milik desa tidak dapat berlangsung dengan baik jika tidak ditopang oleh infrastruktur yang memadai. BUMDes juga sangat penting, tetapi BUMDes akan berjalan dengan baik jika memang infrastruktur dasar di dalam desa tersebut telah terbangun dengan baik. Jika infrastruktur dasar sudah terbangun dengan baik, maka biasanya itu akan mendorong pembangunan ekonomi. Dan kita harapkan bahwa pada tahap ke depan, BUMDes memang harus diberdayakan di dalam konteks menopang dan menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Anggota Komisi 2 DPR Hatifah Syaifuddin menyampaikan, dana desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain untuk pembangunan infrastruktur, yaitu untuk pengembangan sosial peningkatan ekonomi masyarakat kecil maupun peningkatan sumber daya manusia. Hatifah juga mendorong pemerintah desa untuk mulai membangun badan usaha milik desa yang berhasil dari BUMDes tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi desa dan mensupport kegiatan sosial masyarakat desa lainnya. Support oleh dana desa ini. Nah, masyarakat di dalam proses perencanaan dari mulai musrenbang gitu hendaknya betul-betul melibatkan partisipasi dari masyarakat yang lebih luas. Jadi dana desa itu tidak diputuskan hanya oleh kepala desa tetapi oleh berbagai komponen masyarakat di desa, termasuk kaum perempuannya. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.